Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Very nice to meet you. Kali ini kita akan bahas bersama tentang topik penerapan komunikasi pada klien berkebutuhan khusus. Untuk itu, kami persilahkan para sahabat untuk menyimak tentang apa yang akan kita bahas kali ini. Jadi, pokok bahasan yang akan kita bahas di sini meliputi konsep gangguan komunikasi pada anak dengan kebutuhan khusus, karakteristik klien anak berkebutuhan khusus, macam-macam gangguan komunikasi pada anak berkebutuhan khusus, teknik dan strategi komunikasi pada anak berkebutuhan khusus. Juga tentang komunikasi pada klien dengan berkebutuhan khusus. Apa itu kebutuhan khusus? Yaitu kondisi yang memerlukan pemahaman dan perlakuan secara khusus pada pasien atau pada klien anak yang mempunyai keterbatasan atau kelainan tertentu. Gangguan komunikasi pada klien dengan kebutuhan khusus bisa kita ilustrasikan sebagai berikut. Ini salah satu ilustrasi kasus, yaitu Dodi adalah anak laki-laki berusia 2 tahun dan masih belum bisa berbicara. Dia dapat mengatakan beberapa kata, namun dibandingkan dengan teman sebayanya, dia jauh ketinggalan. Keterlambatan ini harus segera dikenali agar tidak terlambat di dalam menangani masalah komunikasi yang terjadi pada Dodi. Gangguan komunikasi adalah gangguan bicara pada anak sebagai salah satu kelainan yang sering dialami oleh anak-anak. Hal ini mencakup gangguan berbicara 3% dan gagap 1%. Gangguan bicara terlambat ditangani jika terjadi perubahan yang signifikan dalam hal tingkah laku, gangguan kejiwaan, kesulitan membaca, dan gangguan prestasi akademik, termasuk penurunan prestasi di sekolah sampai drop out. Kemudian berikutnya adalah mengidentifikasi karakteristik klien anak dengan kebutuhan khusus. For example, seorang bayi 4 bulan tampak tidak berespon dengan suara atau tidak bisa mengoceh. Bayi hanya melihat ke suatu tempat tanpa respon yang wajar. Normalkah kemampuan komunikasi anak tersebut? Kenalilah secara dini adanya gangguan komunikasi pada anak. Karakteristiknya, yang pertama adalah hanya dapat mengulang kata atau suara tanpa mampu menghasilkan kata atau kalimat sendiri. Jadi punya karakteristik anak yang seperti ini adalah biasanya hanya dapat mengulang kata atau mengeluarkan suara tanpa mampu menghasilkan kata, atau hanya berupa kalimatnya sendiri yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Kemudian yang kedua yaitu hanya mengucapkan beberapa kata atau suara yang berulang-ulang. 3. Tidak dapat mengikuti petunjuk sederhana. Ini sering terjadi. Yang keempat, memiliki suara yang tidak biasa, atau suaranya ini suara
sengok, suara melalui hidung. Yang kelima adalah lebih sulit dimengerti dibandingkan sebayanya. Mayoritas anak-anak yang seperti ini sulit untuk dimengerti. Apa yang dimaui, kita biasanya kesulitan untuk melayani atau menanggapinya. Yang keenam, ketidakmampuan untuk mengikuti petunjuk, lamban dalam berbicara, kesulitan artikulasi, dan kesulitan dalam membuat kalimat. Yang ketujuh, gagap. Jadi anak ini mengalami pada saat berkomunikasi mengeluarkan kata-kata ini biasanya gagap atau tidak jelas, putus-putus. Yang kedelapan adalah anak dengan gangguan pendengaran dapat muncul dengan berkurangnya kemampuan mendengar. Jadi salah satu penyebabnya kenapa komunikasinya terganggu, ternyata pendengarannya yang tidak bisa menangkap suara. Beberapa bentuk gangguan komunikasi antara lain adalah gangguan bahasa, kemudian juga gangguan bicara, dan gangguan suara, serta gangguan irama. Mari kita bahas satu persatu. Gangguan bahasa yaitu gangguan dalam berkomunikasi dengan indikasi bahwa klien mengalami kesulitan atau kehilangan dalam proses simbolisasi. Kesulitan simbolisasi ini mengakibatkan seseorang tidak mampu memberikan simbol yang diterima dan sebaliknya tidak mampu mengubah konsep pengertiannya menjadi simbol-simbol yang dapat dimengerti oleh orang lain dalam lingkungannya. Ini biasanya bagi anak-anak yang mengalami gangguan bahasa. Di dalam gangguan bahasa ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu adanya keterlambatan dalam perkembangan bahasa. Ada juga karena adanya afasia, juga adanya dysarthria. Selain itu juga karena disglosia dan juga dislalia. Kita bahas satu persatu. Dari bentuk gangguan bahasa ini, yang pertama adalah karena faktor keterlambatan dalam perkembangan bahasa. Keterlambatan perkembangan bahasa antara lain disebabkan keterlambatan mental intelektual, jadi bodoh, atau karena tunarungu, telinganya nggak bisa mendengar, atau adanya afasia kognital, kelainan di dalam yang sifatnya adalah bawaan, tidak mampu mengungkapkan atau menyuarakan, atau autisme. Autisme tidak pernah mau peduli dengan lingkungannya, dan juga disfungsi minimal ada di otak, serta kesulitan belajar. Gangguan tingkah laku tersebut sangat mempengaruhi proses pemerolehan bahasa, di antaranya kurang perhatian dan minat terhadap rangsangan yang ada di sekelilingnya.
perhatian yang mudah beralih, konsentrasi yang kurang baik, nampak mudah bingung, juga cepat putus asa, kreativitas dan daya khayalnya kurang, serta kurangnya pemilikan konsep diri. Ini biasanya yang sangat mempengaruhi terjadinya keterlambatan dalam perkembangan bahasa. Kemudian yang kedua yaitu afasia. Salah satu jenis kelainan bahasa yang disebabkan adanya kerusakan pada pusat-pusat bahasa di korteks cerebri. Jadi sangat terkait sekali dengan otak. Yaitu antara lain adalah afasia sensoris, kelainan yang ditandai dengan kesulitan dalam memberikan makna rangsangan yang diterimanya. Jadi pusat yang ada di otak ini tidak mampu menerjemahkan stimulus yang masuk secara sensoris, sehingga tidak mampu untuk memaknai apa yang dikatakan oleh orang lain. Bicara spontan biasanya lancar, hanya kadang kurang relevan dengan situasi pembicaraan atau konteks komunikasi. Jadi dia bicaranya semaunya sendiri, keluar sendiri, tetapi tidak ada hubungannya dengan pembicaraan di sekitar lingkungannya. For example, seorang awasia dewasa akan kesulitan untuk menyebutkan kata buku walaupun di hadapannya ditunjukkan benda berupa buku. Klien dengan susah menyebut busa, bulu, bubu. Klien tampak susah dan putus asa. Untuk afasia auditori, klien tidak mampu memberikan makna apa yang didengarnya. Ketika ditanya, apakah Bapak sudah makan? Maka jawabannya adalah piring, piring, meja, ya, ya. Itu tidak bisa klop, tidak bisa sinergi dengan apa yang dimaui dari pertanyaan itu. Itu adalah afasia sensoris. Jadi terkait dengan sensor ke otak. Dengan adanya rangsangan dari luar ditangkap, diteruskan, kemudian diterjemahkan di otak. Kemudian ini tidak mampu. Kemudian berikutnya adalah afasia motoris. Kalau tadi sensoris, sekarang motoris. Jadi setelah ditangkap di otak, kemudian diterjemahkan keluar berupa gerak. Afasia motoris ditandai dengan kesulitan di dalam menyusun pikiran, perasaan dan kemauan menjadi simbol yang bermakna dan dimengerti oleh orang lain. Bicara lisan tidak lancar, terputus-putus, dan sering ucapannya tidak dimengerti orang lain. Apabila bertutur kalimatnya pendek-pendek dan monoton. Seseorang dengan kelainan ini mengerti dan dapat menginterpretasikan rangsangan yang diterimanya, hanya untuk mengekspresikannya mengalami kesulitan. Jadi kebalikan dari sensor. Sensor itu begitu rangsangan atau stimulus kata-kata masuk ke telinganya, kemudian dipersepsikan di dalam otak, tidak mampu memaknai. Tapi kalau yang afasia motoris, sensorisnya mampu memaknai, tetapi begitu mau mengekspresikan, mengembalikan, ini tidak mampu untuk mengeluarkan kata-kata.
Contohnya, for example, seorang afasia dewasa berumur 59 tahun kesulitan menjawab rumah bapak di mana dengan menunjuk arah barat dan dengan kesal karena tidak ada kemampuan dalam ucapannya. Jenis afasia ini juga dialami dalam menuangkan ke bentuk tulisan. Dalam bentuk ucapan verbal juga mengalami kesulitan, dan dalam bentuk tulisan juga mengalami kesulitan. Jenis ini disebut dengan disgrafia. Artinya tidak mampu untuk melukiskan, menggambarkan. Kemudian adalah afasia konduktif. Kelainan ini ditandai dengan kesulitan dalam meniru pengulangan bunyi-bunyi bahasa. Pada ucapan kalimat-kalimat pendek cukup lancar, tetapi untuk kalimat panjang mengalami kesulitan. Kemudian berikutnya adalah afasia amnestik, yaitu kelainan yang ditandai dengan kesulitan dalam memilih dan menggunakan simbol-simbol yang tepat. Umumnya simbol yang dipilih yang berhubungan dengan nama, aktivitas, dan situasi yang berhubungan dengan aktivitas kehidupan. For example, yaitu apabila mau mengatakan kursi, klien akan menjadi kata duduk karena amnesti. Mau mengatakan kursi malah kebalikannya, sinonimnya bukan kebalikannya tapi duduk. Kemudian berikutnya adalah gangguan bicara. Perkembangan bahasa tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan bicara. Kelainan bicara merupakan salah satu jenis gangguan perilaku komunikasi yang ditandai dengan adanya kesulitan proses produksi bunyi bicara. Kelainan proses produksi menyebabkan kesalahan artikulasi baik dalam titik artikulasinya maupun cara pengucapannya. Akibatnya terjadi kesalahan seperti penggantian atau penghilangan. Kemudian berikutnya adalah dysaudia. Gangguan bicara yang disebabkan gangguan pendengaran yang menyebabkan terjadinya kesulitan dalam menerima dan mengolah nada baik secara intensitas maupun kualitas bunyi bicara. Anak yang mengalami gangguan pendengaran cenderung bersuara monoton dan bernada tinggi, tidak mengenal lagu kalimat. Jadi tidak mengenal lagu kalimat, intonasinya tidak ada. Mana kalimat tanya, mana kalimat penegasan, dan mana tidak mengenal makna tanda seru dalam kalimat. Contoh, kata kopi, ia dengar, topi, kata, bola, ia dengar, pola. Jadi, kata kopi, dia mendengarnya topi. Kata bola, ia mendengarnya pola. Jadi ini gara-gara adanya gangguan auditori, pendengarannya yang terganggu. Ya lucu sih, tapi kasihan, berarti bukan lucu. Ini lucu kalau berupa humor antara Kirun dengan Bagio. Kalau ini kondisi beneran, ya kita empati. Kelainan berikutnya adalah dislogia. Bentuk kelainan bicara yang disebabkan oleh kemampuan kapasitas berpikir atau taraf kecerdasan di bawah normal.
Kesalahan pengucapan disebabkan karena tidak mampu mengamati perbedaan bunyi-bunyi benda, termasuk bunyi-bunyi yang hampir sama. For example, kata tadi diganti dengan tapi. Kopi diganti dengan topi. Jadi ini dislogia. Kemudian berikutnya adalah dysarthria, yaitu jenis kemampuan bicara yang terjadi akibat adanya gangguan koordinasi otot alat ucap atau organ bicara karena adanya kerusakan susunan saraf pusat. Gangguan ini disebabkan oleh beberapa keadaan, yaitu akibat kekakuan otot bicara, lemahnya otot organ bicara, gangguan koordinasi gerak fonasi, artikulasi dan resonansi, penurunan gerak dari otot organ bicara terhadap rangsangan dari korteks, dan kegagalan bicara karena adanya gerakan yang tidak disengaja. Kemudian berikutnya adalah disglosia. Disglosia ini merupakan kelainan bicara yang terjadi karena adanya kelainan bentuk struktur daripada organ bicara. Glosi, lidah. Kegagalan tersebut akibat adanya kelainan bentuk dan struktur organ artikulasi, antara lain adalah sumbing langit, tidak sesuai konstruksi gigi atas dan gigi bawah. Kelainan anomali, yaitu kelainan atau penyimpangan atau cacat bawaan, misalnya bentuk lidah yang tebal, tidak tumbuh atau tali lidah yang pendek, namanya disglosia. Kemudian berikutnya adalah dyslalia, yaitu gejala gangguan bicara karena ketidakmampuan dalam memperhatikan bunyi-bunyi bicara yang diterima sehingga tidak mampu membentuk konsep bahasa. For example, yaitu makan menjadi kaman atau nakam. Ini orang Malang ini, kalau nakam. Kemudian berikutnya adalah gangguan suara. Di dalam gangguan suara ini ada beberapa kelainan, antara lain adalah kelainan nada, yaitu gangguan pada frekuensi getaran pita suara pada waktu fonasi yang berakibat pada gangguan nada yang diucapkan. Kemudian juga kelainan kualitas suara. Gangguan suara yang terjadi karena adanya ketidaksempurnaan kontak antara pita suara pada saat aduksi, sehingga suara yang dihasilkan tidak sama dengan suara yang biasanya. For example, yaitu suara menjadi sengau, mengecil, atau membesar. Kemudian yang lain juga kelainan afonia. Di dalam gangguan suara ini juga ada yang namanya afonia. Artinya yaitu kelainan suara yang diakibatkan ketidakmampuan dalam memproduksi suara atau tidak dapat bersuara sama sekali karena kelumpuhan pita suara. Ini biasanya pada pasien-pasien dengan CA akibat rokok. Kemudian selain gangguan suara juga gangguan irama. Gangguan bicara ditandai adanya ketidaklancaran pada saat berbicara, antara lain yaitu gagap, yaitu gangguan dalam kelancaran berbicara berupa pengulangan bunyi atau suku kata, perpanjangan dan ketidakmampuan untuk memulai pengucapan kata, dan gangguan kelancaran bicara yang ditandai bicara yang sangat cepat
sehingga terjadi kesalahan artikulasi yang sulit dipahami dan dimengerti. Kesulitan bicara pada klien anak dengan kebutuhan khusus perlu dikenali dan dipahami oleh seorang perawat. Perawat harus berusaha memahami komunikasi klien, bukan klien yang harus memahami komunikasi perawat. Jadi jangan sampai terbalik, justru kita minta dipahami. Justru mereka yang harus kita pahami. Ada beberapa teknik dan strategi komunikasi pada anak dengan berkebutuhan khusus, terutama gangguan perilaku hiperaktif. Yang pertama adalah komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh dan bahasa sikap. Antara lain adalah menerima anak seutuhnya, menjaga kontak mata dan menjaga jarak fisik. Tetap rileks, jangan panik dan selalu tersenyum. Jangan memarahi anak, gunakan nada suara lembut, terutama jika klien menunjukkan emosi yang tinggi. Peluklah anak walaupun dia menolak dan tidak memaksakan pelukan jika anak tetap menolak. Hindari bahasa tubuh tidak sabar seperti rolling mata, kaki penyadapan, dan atau mendesah. Jadi bahasa-bahasa tubuh mesti harus kita hindari yang terkait dengan ketidaksabaran kita. Kemudian juga memberikan contoh perilaku yang tepat, tetap rileks, tenang, sabar, dan ikhlas. Bantu kesulitan anak, upayakan anak akan merasa aman dan nyaman dari bahaya fisik dan membantu meningkatkan adaptasi dan mekanisme coping pada anak. Kemudian berikutnya adalah komunikasi verbal dan teknik komunikasi yang digunakan. Pertanyaan sederhana atau tertutup karena klien sangat tidak kooperatif. Mengulang pembicaraan yang kurang jelas, memperjelas ungkapan verbal anak, jangan berbicara sambil berjalan, bicara singkat dan jelas sesuai kemampuan penerimaan anak. Memfokuskan dan lain-lain yang sesuai dengan kondisi anak. Penerapan strategi komunikasi pada klien dengan kebutuhan khusus spesifik pada gangguan perilaku hiperaktif. Kita contohkan pada ilustrasi kasus berikut, yaitu seorang anak laki-laki berusia 7 tahun diantar ibunya ke rumah sakit untuk konsultasi karena mencurigai adanya gangguan perilaku pada anak. Menurut ibu, anaknya tidak bisa duduk dan diam. Sering lari-lari ke jalan raya, memanjat tembok atau pohon tanpa adanya perasaan khawatir, dan tampak selalu gelisah. Saat pengajian tampak anak selalu gelisah atau tidak bisa duduk dengan tenang atau diam, tidak ada kontak mata dan tidak respon dengan penglihatan. Langkah yang pertama adalah pada fase prainteraksi. Anda sebagai seorang perawat sudah siap untuk melakukan pertemuan dengan orang tua dan anak. Anda sudah tahu permasalahan anak dan Anda telah mengidentifikasi diri akan kekuatan dan kelemahan sendiri. Artinya Anda tahu tentang diri Anda sendiri. Sebagai seorang perawat mempunyai keunggulan dan kekurangan. Kemudian kondisi klien tidak bisa duduk tenang dan selalu gelisah, tidak ada kontak mata, serta tidak berespon ketika dipanggil namanya. Menurut ibunya, anak sering memanjat tembok, memanjat pohon, berlari-lari ke jalan raya,
Untuk itu, sesuai dengan analisa data tersebut, maka kita putuskan untuk membuat sebuah problem keperawatan, yaitu adanya kerusakan komunikasi verbal dan risiko cedera fisik. Sehingga seorang perawat akan merencanakan keperawatannya dengan pertama adalah untuk meningkatkan kemampuan anak di dalam mengenal komunikasinya, juga meningkatkan kemampuan mengontrol perilaku dan mencegah trauma atau cedera fisik. Tujuan yang ditetapkan di dalam rencana itu adalah mampu mengenal komunikasi dan tidak terjadi cedera fisik. Kemudian pelaksanaannya di dalam komunikasi pada fase orientasi, yaitu kita selalu menggunakan pola salam terapeutik, evaluasi, validasi, dan kontrak. Di dalam contoh ini ada sebuah percakapan. Perawat mengatakan, "Selamat pagi sayang, assalamualaikum." Dengan perawat mengulurkan tangan, mendekat pada anak dan duduk di sampingnya. Kemudian respon klien tidak ada atensi sama sekali, tidak memperhatikan. Berikutnya adalah perawat, "Apa yang kamu rasakan sayang?" sambil memegang bahu anak. Kemudian respon klien tidak ada atensi sama sekali. Berikutnya perawat, "Apa mau bermain dengan saya? Mana yang kamu suka?" sambil menunjukkan pilihan mainan. Respon klien yaitu memilih bermain ular tangga. Si perawat, "Main di sini saja ya." Maka klien responnya diam saja. Pada fase kerja terkait permainan bersama yang dilakukan, maka perawat mengamati perilaku anak bermain sambil mengajak bermain bersama ibunya, dan klien responnya terkait permainan, jadi memperhatikan permainannya saja. Si perawat bertanya, "Apa kamu senang bermain permainannya nak?" Maka klien responnya tetap tidak mempedulikan. Perawatnya lanjutkan, "Kalau kamu senang sayang, silahkan bermain." Pada fase terminasi, si perawat bertanya, "Bagaimana perasaan kamu sekarang sayang?" sambil memegang bahu si anak. Si klien responnya tetap diam. Si perawat menyatakan, "Senang ya?" Maka si klien tetap berespon diam. Si perawat mengatakan, "Permainanmu sudah selesai ya, sekarang ayo duduk dekat ibu, nanti dilanjutkan di rumah bersama ibu. Selamat siang." Sambil meminta jabat tangan dengan anak, si klien tetap saja berespon diam. Dari kasus atau kejadian tersebut, anak dengan berkebutuhan khusus harus dipahami komunikasinya dan kebutuhannya. Bantulah dia beradaptasi dan berikan perhatian khusus dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Jangan lupa, kita yang berikan bantuan, kita yang bisa mengerti dengan kondisinya dia. Jangan terbalik, perawat malah yang minta dimengerti. Jangan terbalik. Jadi demikian para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Mungkin Anda akan bertanya, silahkan chat pada channel YouTube Insan Peduli Sehat. Dan semoga apa yang telah kita bahas membawa manfaat
bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu pada topik-topik berikutnya. Saya akhiri sampai di sini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.